Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Yuyun Aluman dari kelas B Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang obligasi. Nah, sebelum masuk pada pembahasan inti, ada hal yang menarik dalam melakukan perhitungan obligasi, yaitu salah satunya mampu memperhitungkan berapa nilai finansial yang akan diperoleh nantinya, serta juga berapa nilai kewajiban bunga yang harus dibayar kepada pemegang obligasi. Kita masuk pada materi. Yang pertama, definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang dijelaskan berbagai hal seperti nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Menurut Frank Javagogi, secara umum, harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut, di mana P sama dengan harga, N sama dengan periode dari nomor, C sama dengan kupon pembayaran setengah tahunan dalam mata uang, R sama dengan periode suku bunga, M sama dengan nilai jatuh tempo, dan T sama dengan periode waktu ketika pembayaran diterima. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum. Karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan penyelesaian dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu 1. Perusahaan, 2. Pemerintah, 3. Pemerintah negara, 4. Pemerintah asing, dan 5. Perusahaan asing. Nah, teman-teman, ada 3 alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Pada saat perusahaan menerbitkan obligasi ada beberapa alasan yang mendasari atau keuntungan yang akan diperoleh, yaitu yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau pencetak obligasi adalah lebih murah dibanding dengan menerbitkan saham, karena menerbitkan saham hitungannya per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. Yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasanya dikenal dengan obligasi konversi. Beda jenis dan karakteristik obligasi. Nah, kita masuk pada pembahasan alasan membeli obligasi. Pada saat seseorang ingin membeli obligasi, ada beberapa alasan yang mendasari, yaitu ada 5 faktor. 1. Yang memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunganya tetap. 2. Obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba, dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Nah, yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang itu dilunaskan. Yang terakhir, kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh
kepada penilaian publik terhadap kepada fasilitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Peringkat obligasi. Obligasi yang dijual ke publik dalam perspektif yang membeli terlihatnya berdasarkan peringkat. Peringkat tersebut digambarkan pada kribel dan perspektif lainnya. Layaknya obligasi tersebut dibeli untuk dijadikan salah satu curahan aset perusahaan. Nah, dapat kita lihat pada tabel 14.1 arti dan peringkat obligasi. Setelah melihat pada tabel tersebut, jadi yang harus diingat bahwa lembaga peringkat memberikan dan membuat peringkat berdasarkan data-data dan informasi masa lalu yang karena itu belum tentu kondisi sama yang terjadi seperti di masa yang akan datang. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Diana Laura Darmawan bahwa peringkat masing-masing obligasi dari lembaga peringkat pada kenyataannya tidak dapat menjamin dengan pasti tingkat pembelian terhadap investor. Nah, caramel paper. Apa yang dimaksud dengan caramel paper dalam obligasi? Obligasi adalah termasuk dalam kategori caramel paper. Caramel paper memiliki beberapa ketentuan, yaitu tercantum nilainya, nominal, adanya waktu, kapan harus dibayar, dan dijelaskan oleh penerbit. Nilai uang yang tercantum pada caramel paper jauh melebihi nilai uang jenis instrumen pasar uang lainnya kecuali treasury bonds dan sebagainya. Besar diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti perusahaan. Nah, untuk mempertajam pemahaman kita, menurut Kamaluddin Ahmad, ada 6 risiko kepemilikan surat berharga, yaitu yang pertama, risiko keuangan, 2 risiko tingkat bunga, 3 risiko daya beli, 4 likuiditas dan risiko pasar, yang kelima risiko penanganan pajak, yang keenam risiko biaya. Jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Nah, jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut ada 4, yaitu treasury bond. Treasury bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun resikonya adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negara. 2. Covered bond. Covered bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi. Jika ternyata perusahaan mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, money capital bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun risikonya adalah sama-sama memiliki risiko lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat, foreign bond. Foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency dalam kurung uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Nah, kita lihat pada contohnya tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun sendiri telah diserap pasar senilai $1 miliar dengan yield bunga 10,5%. Nah, sedangkan untuk tenor 10% per tahun diserap pasar $2 miliar dengan yield lebih tinggi 11,75%. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat gambar di bawah ini. Nah, dari grafik tersebut telah jelas dituliskan bagaimana tarif
serap pasar dalam 5 tahun dan 10 tahun tersebut. Jadi kita dapat memahami dengan jelas bagaimana nilai serap pasar dalam tenor 5 tahun dan 10 tahun. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam berbagai ketetapan. Untuk itu, ada dua bentuk keputusan yang bisa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka waktu panjang. Obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Jika pergerakan obligasi terjadi dalam gerakan yang stabil atau dengan kata lain tumbuh dengan tanpa ada kendala dan permasalahan serta obligasi tersebut diperjualbelikan tidak memiliki batas waktu, maka kita dapat menulis dengan formula seperti di bawah ini. OTB sama dengan G per 1 tambah R1 tambah G per 1 tambah R2 tambah G per 1 tambah R3 tambah G per 1 tambah R4 tambah G sama per 1 tambah R5 dan G per 1 tambah R00, di mana OTB sama dengan obligasi tanpa batas waktu, G sama dengan nilai obligasi, dan R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang. Nah, pada gambar 14.2 pergerakan grafik obligasi, pada gambar tersebut terlihat garis obligasi bergerak lurus mengikuti waktu. Itu terjadi karena nilai obligasi adalah tetap atau tidak berfluktuasi, yaitu misalnya 4 miliar, maka tiap tahun tetap 4 miliar, sehingga akhir periode. Adapun tingkat keuntungan dalam bentuk bunga adalah juga tetap, yaitu misalnya ditetapkan 0,11 atau 11%. Tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama, waktu jatuh tempo suatu obligasi. Dua, premi risiko obligasi. Premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas risiko obligasi yang ditanggungnya. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang nanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sekarang disebut juga dengan zero coupon atau foreign discount bond. Nominal yield dan current yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga dari suatu obligasi. Contoh, PT Hayam Buruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah risiko tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus menghitung current yield adalah CY sama dengan C1 per PM, di mana CY merupakan current yield dari obligasi tersebut. CI kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun I. PM market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Yang berikutnya ada yield to maturity atau YTM, adalah keuntungan yang diperoleh seorang investor dalam membeli komersial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Adapun rumus yang dihitung yield to maturity adalah P sama dengan C1 per 1 tambah Y1 tambah C2 per 1 tambah Y2 tambah C3 per 1 tambah Y3 tambah Cn
per 1 tambah YN tambah T1 per 1 tambah YN, di mana P sama dengan harga obligasi saat ini, C sama dengan pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y yield to maturity, TN sama dengan nilai jatuh tempo. Jika dilihat dari rumus di atas dan mempelajarinya dengan seksama, maka ada kesamaan hitungan yield to maturity dengan cara menghitung IIR. Internal return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari sebuah usulan proyek kemudian hari. Nah, kita bisa lihat pada contoh soal 1, berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia Pertama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar rupiah dan harga pasar yang berlaku adalah 4,5 miliar ribu rupiah. Membayar bunga obligasi adalah sebesar 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung besaran rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Kita akan memasukkan rumus, yakni C tambah F kurang P per N sama dengan per P tambah F per 2 sama dengan 5% tambah 5 miliar tambah 5 miliar kurang 4,500 miliar per 10 per 4,5 miliar tambah 5 miliar per 2 dan seterusnya dengan mengikuti rumus di atas. Kita akan memasukkan angka-angka yang dicantumkan dalam soal dan kita akan memperoleh hasil sama dengan 0,063158 atau 6,300 atau 6,3158%. Pada contoh soal yang kedua juga, seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun dengan nilai nominalnya 25 miliar ribu rupiah dan harga pasar yang berlaku 24,500 miliar. Bunga obligasi yang dibayarkan sebesar 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besaran rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Nah, soal kedua ini sama seperti contoh soal pertama, kita akan memasukkan rumus C tambah F kurang P per N sama dengan per P tambah F per 2. Kita hanya perlu memasukkan angka-angka nominal yang dicantumkan dalam soal, sehingga kita akan memperoleh hasil